Bab 2974. Hebat. Berkembang dan bersikap rendah hati. Miley memandang Gun, kamu tidak berencana balas dendam. Gun berkata pelan, balas dendam. Bagaimana caranya? Dulu aku tidak bisa mengalahkannya, mungkinkah sekarang aku bisa mengalahkannya? Miley berpikir sejenak lalu berkata, memang benar. Gun berkata, setelah memulihkan tubuh fisikku, yang harus aku lakukan hanyalah mencari tempat untuk bersembunyi, kemudian tumbuh perlahan. Hidup adalah hal yang paling penting. Miley melirik Gun dan berkata, masuk akal. Gun tersenyum lalu berkata, kamu ingin mendirikan ketertiban baru. Miley mengangguk. Gun tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu akan menantang Tuan Pena Kebenaran Agung. Apakah kamu sudah siap secara mental? Miley mengangguk, ya. Gun menatap langsung ke arah Miley. Dengan segala hormat, kamu jauh dari lawan Tuan Pena Kebenaran Agung. Miley berkata dengan tenang, ada orang di belakangku. Setelah Gun terdiam beberapa saat, dia mengacungkan jempol dan berkata, hebat. Miley melihat ke kejauhan, sudah mau tiba. Gun mengangguk, segera. Miley mengangguk sedikit dan mempercepat langkahnya. Setelah beberapa saat, Miley dan Gun sampai di sebuah bangunan kuno. Bangunan kuno itu tingginya 1000 kaki dan dikelilingi rantai berwarna merah darah. Di depan bangunan kuno ini, ada 2 patung setinggi 100 kaki. Kedua patung tersebut memegang kapak perang dan penuh energi jahat. Miley menoleh ke arah Gun, jangan bilang kalau tubuh fisikmu ada di bangunan kuno ini. Miley memandang Miley, iya di dalam. Di lantai paling atas. Miley berkata dengan suara dalam, menurutmu aku bisa masuk? Gun berkedip, kamu bisa coba. Miley menghela nafas dengan suara rendah dan menunjuk kedua patung tidak jauh dari situ, aku tidak bisa mengalahkan mereka, kan? Gun mengangguk. Miley melanjutkan, ada makhluk yang lebih kuat di bangunan kuno ini, kan? Gun mengangguk lagi. Miley merentangkan tangannya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gun menghela nafas dengan suara rendah dan terlihat sedih. Miley melanjutkan, jika aku bisa membantu, pasti aku bantu. Lagi pula, kamu bisa memberiku banyak keuntungan. Tapi kamu juga lihat sendiri. Gun tiba-tiba berkata, tambah uang. Miley berkata dengan suara dalam, ini bukan masalah uang. Gun tiba-tiba membuka telapak tangannya, cincin penyimpanan tua perlahan melayang di depan Miley. Di dalam cincin penyimpanan, ada kristal misterius yang tak terhitung jumlahnya. Gun memandang Miley, ada ratusan juta kristal kuno. Kemurniannya 10 kali lipat dari kristal aturanmu. Dengan ratusan juta kristal kuno ini, kamu tidak perlu khawatir tentang sumber daya pelatihanmu selama 100 tahun ke depan. Miley berpikir sejenak lalu berkata, harus kuakui bahwa uangnya banyak, tapi uang bukanlah segalanya. Aku. Gun tiba-tiba membuka telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Miley, 20 juta. Setelah Miley terdiam beberapa saat, dia berkata, teman harus saling membantu. Ini. Sambil berkata begitu, dia langsung menyimpan kedua cincin penyimpanan itu, lalu berkata, aku akan berusaha. Gun tersenyum dan berkata, oke. Miley melihat kedua patung di kejauhan, apa aku tidak punya peluang menang melawan kedua patung ini? Gun berkata, tidak, tingkatan alam kedua patung ini lebih tinggi darimu. Yang terpenting adalah kedua patung ini telah mengalami ribuan pertempuran, dan kesadaran tempur mereka tidak bisa dibandingkan. Setelah Miley terdiam beberapa saat, dia berkata, jika tidak bisa mengambilnya dengan paksa, maka hanya bisa mengambilnya dengan bijak. Mengambil dengan bijak. Gun menoleh ke arah Miley, bagaimana cara mengambil dengan bijak? Miley tersenyum,
Lao berjalan perlahan menuju kedua patung itu. Dia membuka telapak tangannya, dan pena kebenaran agung muncul di tangannya. Milei berkata dengan suara dalam, "Pena kecil, apa mereka akan menjual wajahmu?" Pena kebenaran agung terdiam beberapa saat lalu berkata, "Harusnya iya." Milei tersenyum dan berkata, "Aku percaya padamu." Saat berbicara, dia melihat kedua patung itu dan pada saat ini, kedua patung itu tiba-tiba membuka mata mereka perlahan. Milei mengangkat pena kebenaran agung, "Orang sendiri. Orang sendiri." Kedua patung itu menatap Milei tidak berbicara. Milei dengan cepat berkata, "Pena kecil, lakukan pertunjukan." Pena kebenaran agung terdiam beberapa saat dan hendak berbicara. Saat ini patung di sebelah kiri tiba-tiba berbicara, "Ada dekrit Tao." Dekrit Tao. Mendengar hal ini, Milei mengerutkan keningnya. Dia melihat ke pena kebenaran agung, namun pena kebenaran agung tidak merespon. Milei tiba-tiba berkata, "Pena kecil, bagaimana tuanmu menulis dekrit Tao sebelumnya?" Pena kebenaran agung berkata dengan suara dalam, "Kamu mencoba menyamar sebagai tuanku dan menulis dekrit Tao." Milei mengangguk. Setelah hening beberapa saat, pena kebenaran agung berkata, "Dia menulis dekrit Tao menggunakan aku." Mendengar ini, Milei tertegun, lalu dengan cepat berkata, "Kalau begitu, tulis saja salinannya." Pena kebenaran agung ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Menyamar sebagai tuan untuk menulis dekrit Tao adalah dosa besar." Milei berkata dengan tegas, "Kamu ikut aku, takut apa?" Pena kebenaran agung masih sedikit ragu. "Jelas sekali, ini agak menakutkan." Milei berkata pelan, "Jika itu orang lain, tuanmu mungkin akan menyalahkanmu, tapi aku, menurutmu dia akan menyalahkanku." Setelah hening beberapa saat, pena kebenaran agung berkata, "Lakukan." Setelah itu, dia langsung menuju ke menara kecil. Sesaat kemudian, sebuah gulungan emas perlahan melayang keluar dari tubuh Milei. Hanya ada dua karakter besar di dalamnya. Dekrit Tao. Patung di sebelah kiri tiba-tiba membuka telapak tangannya. Gulungan emas itu jatuh ke tangannya. Dia melihatnya sejenak, lalu memberikan sedikit tekanan. Boom! Dalam sekejap, kekuatan takdir yang cerah muncul dari gulungan emas. Melihat pemandangan ini, patung itu segera mundur dan menyingkir. Sudut mulut Milei sedikit terangkat. Berhasil. Gun juga menatap ke arah Milei dengan heran. Dia tidak menyangka Milei akan menggunakan penipuan semacam ini dan berhasil. Milei memandang Gun, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia membawa Gun langsung ke bangunan kuno. Begitu memasuki bangunan kuno, ekspresi Milei berubah drastis. Di dalam bangunan kuno sangat menakutkan, dengan angin dingin yang menggigit bertiup kemana-mana. Bahkan dia sendiri pun merasakan sakit yang menusuk hingga ke tulang. Tak hanya itu, yang paling menakutkan adalah dia juga merasakan sekujur tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Milei menoleh ke arah Gun. Gun berkata dengan lembut, "Ini adalah angin ilahi dingin suram yang legendaris. Jangankan tubuhmu saat ini, bahkan tubuh tempur kuno yang kamu praktikkan juga tidak dapat menahan erosi angin ini." Milei melihat tubuhnya yang menghilang, lalu berkata, "Berapa lama aku bisa bertahan?" Gun berkata dengan suara dalam, "Paling lama 1/4 jam." Mendengar ini, wajah Milei tiba-tiba menjadi gelap. "Kalau begitu, selanjutnya kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri." Gun tersenyum dan berkata, "Tidak perlu." Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya. Nyala api tiba-tiba muncul di atas kepala Milei. Saat nyala api muncul, Milei menemukan bahwa angin ilahi dingin suram di sekitarnya surut dengan cepat. Milei memandang Gun yang tersenyum dan berkata, "Ini api langit, api pertama di era kuno.
tidak ada benda yang tidak bisa terbakar. Bisa dikatakan ini adalah musuh dari angin ilahi dingin suram. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sejujurnya, tubuhku sudah lemah sejak kecil dan tidak tahan dengan angin dingin. Api ini. Gun berkedip, kamu menginginkannya. Mile berkata dengan serius, aku tidak bermaksud begitu. Gun tersenyum dan berkata, saat aku mendapatkan tubuh fisikku, aku akan memberikan api ini padamu. Mile berkata dengan serius, apa yang kamu bicarakan? Di antara teman, kita harus berpikiran terbuka, memperlakukan satu sama lain dengan tulus, tidak bahas uang. Gun berkedip, jangan dibilang, aku masih sangat menyukai cara kamu mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan kamu dengan cara yang serius. Ekspresi Mile membeku. Gun tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah itu, dia membawa Mile ke atas. Tak lama kemudian keduanya sampai di lantai 2. Begitu memasuki lantai 2, Mile terpana. Tak jauh dari lantai 2, ada seorang pria paruh baya duduk bersila, mengenakan jubah hitam dan rambut panjang, ada tahi lalat hitam besar di antara alisnya. Ada orang. Mile menoleh melihat ke arah Gun. Gun tersenyum dan berkata, di penjara. Mile sedikit penasaran dan hendak bertanya, namun saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba membuka matanya. Saat melihat Mile dan Gun, dia tertegun. Saat berikutnya, dia berkata dengan suara gemetar, kalian di penjara di sini. Mile tersenyum dan berkata, tidak. Pria paruh baya itu berdiri dengan cepat. Dia berjalan cepat ke arah Mile dan bertanya dengan penuh semangat, bagaimana memanggilku teman kecil? Mile berkata, Mile Ye. Pria paruh baya itu membungkuk hormat, Tuan Muda Ye, aku Vegio Tang, dikenal sebagai Kaisar Tang. Kaisar Tang. Mile melirik pria paruh baya itu, lalu berkata, apa kamu baik-baik saja? Pria paruh baya itu memandang ke arah Mile, lalu memuji, meskipun Tuan Muda Ye masih muda, tapi sikapnya luar biasa. Sekilas sudah bisa tahu bukan orang biasa. Mile berkata dengan suara dalam, kita bicara hal yang serius. Vegio Tang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, sejujurnya, aku sudah terjebak di sini selama 1 juta tahun. Aku ingin minta Tuan Muda Ye selamatkan aku. Jutaan tahun. Kelopak mata Mile tiba-tiba melonjak. Astaga. Orang ini telah terperangkap selama jutaan tahun. Saat ini, Gun tiba-tiba tertawa dan berkata, ayo pergi. Mile memandang Gun. Gun tersenyum dan berkata, orang-orang yang terperangkap di sini bukanlah orang baik. Termasuk orang di depan kamu, dia secara pribadi menghancurkan puluhan ribu alam semesta waktu itu. Namanya bukan Kaisar Tang, tetapi Kaisar Zhang. Kaisar Zhang. Mile melirik pria paruh baya itu, pria paruh baya itu memandang Gun, siapa kamu? Gun tersenyum dan berkata, aku yang di atas itu. Mendengar ini, ekspresi pria paruh baya itu tiba-tiba berubah drastis. Dia mundur dengan kasar, brengsek kamu. Gun tersenyum dan berkata, aku membayar banyak uang untuk mengundang Tuan Muda Ye ini. Jika kamu tidak mengeluarkan uang dan ingin mendapat keuntungan, mana boleh. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile, ayo pergi. Mile mengangguk, oke. Pada saat ini, Kaisar Zhang tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye, tunggu. Mile berhenti dan menoleh melihat Kaisar Zhang. Kaisar Zhang ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, Tuan Muda Ye, aku sudah menabung sejumlah uang selama bertahun-tahun, semoga Tuan Muda Ye bisa menerima. Saat berbicara, dia membuka telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Mile. Ternyata ada 100 juta kristal kuno di cincin penyimpanan. 100 juta. Mile tiba-tiba tergerak,
tapi dia tidak berbicara. Melihat Mile tidak berbicara, pria parubaya itu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Aku masih punya satu." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, cermin berwarna merah darah muncul di tangannya. Begitu cermin ini muncul, darah di tubuh Mile tiba-tiba mendidih. Mile terkejut. Pada saat ini, roh pedang yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba berkata, "Cermin ini dapat meningkatkan garis darahmu." Kelopak mata Mile bergerak-gerak, namun ekspresinya tetap tenang. Dia memandang Kaisar Zhang, "Menyelamatkanmu sama saja dengan menjadi musuh Tuan Pena Kebenaran Agung. Sebab dan akibat ini." Saat berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah, "Senior, maafkan aku, Tuan Pena Kebenaran Agung. Bagaimana aku berani menjadi musuhnya? Aku." Kaisar Zhang tiba-tiba berkata, "Aku bisa menambahkan uang lagi." Mile segera berhenti, lanjut bicara. Kaisar Zhang bersambung,